tapi nggak bisa jual. Kayak gitu teman-teman. Bandar juga bisa rugi loh, kata siapa? Kata siapa apa? Kata siapa nggak bisa rugi? Retail bisa rugi, bandar bisa rugi. Scalper scalper kayak Itu. Pak Aryo yang untung ya Pak, bisa mengerti situasinya ya harusnya ya. Kalau bandar kan Jadi kebetulan begitu bisa kecantol. Iya. ya, kalau bandar itu kalau cuan luber-luber gede banget, Mm-mm. tapi resikonya Mm-mm. juga gede. Tapi mereka Mm-mm. punya win rate yang tinggi. Karena kalau Iya, misalnya bandar yang apa ya, kopengan ya sama emiten, ditunjuk emiten, dia kan pegang daftar pemegang saham. iya, iya. Kan dikasih tuh sama Iya betul. BAE lewat orang dalamnya. Mm-mm. Jadi kan paling nggak dia bisa tahu siapa-siapa yang bawa barang ini, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kalau ada penumpang nggak sopan ya udah dibawa nyelam aja sampai muntah-muntah. baru baru karungin aja sekalian. Nanti kalau dia keluar, dicek udah mulai keluar, mulai stres, mulai muntah-muntah. Oh ini tiap hari dia berkurang, ditekan terus sampai sampai mual-mual, dicek sudah hilang, baru terbang. Kita nggak bisa lihat gitu. Kita lihatnya kan di Broksum. Tapi kan kalau DPS itu lebih valid. Kita tahu siapa-siapa Iya, penumpangnya. benar. Siapa-siapa penumpang resmi, siapa-siapa penumpang nggak bayar tiket, siapa-siapa penumpang yang memang pakai seat belt nggak mau turun, siapa-siapa penumpang yang Mm. dikit-dikit turun, tahu. Itu. Makanya kan saya sering kali kalau bawa barang di barang begitu kan saya nggak pakai akun atas nama saya sendiri, atas nama adik, atas nama bapak, ibu. Jadi kan nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi Nah, Pak Aryo ini mendetail banget ya Pak. Maksudnya tiap saham udah ada karakternya sendiri dan Pak Aryo tuh tahu jelas karakternya. Misalnya kayak saham Raffi karakternya seperti apa. Jadi memang harus mengerti betul ya Pak saham yang akan diituin ya Pak ya. Karakternya iya segala betul Bu. macam. Jadi kalau menurut saya prinsip saya gini, memang nggak ada yang 100% pasti untung terus di Mm-mm, saham. mm-mm, Tapi paling tidak kalau kita mengerti situasi kondisi market, chance of winning alias win rate kita kan juga meningkat Bu. ya Gitu. betul. Jadi kalau kita memahami situasi perang, kita nggak jamin juga bakal menang perang, tapi paling tidak peluang kita terbunuh itu lebih kecil. Iya, Gitu. iya. Survivabilitas lebih bagus gitu. Gitu Bu. Ini Nggak ada jamin pertanyaan lagi pasti Pak cuan Aryo. terus sih. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Aryo. Gimana bedain Hmm. koreksi sama turun beneran? Dan bagaimana formasi bid offer yang untuk entry saat koreksi? Oke. Koreksi sama turun beneran. Kalau koreksi setelah naik, naiknya volumenya gede, turunnya pelan-pelan nggak ada volume, itu koreksi biasanya. Tinggal cari aja support-support dari teman-teman ukur deh. Misalnya waktu itu candle daily-nya panjang nih, naik misalnya 20%. Tapi habis itu besok nggak ada follow up, koreksi itu. Tapi volumenya nggak ada. Dicek di brosum, bandar broker yang massive buy masih di dalam. Teman-teman cek aja, antara seperempat sampai dengan setengah dari kenaikan itu biasanya nanti mantul. Biasanya loh ya. Jadi gini misalnya, naik 20%, candle daily kan segini. Besoknya sempat orang FOMO terus koreksi. Hari pertama tutup sini. Hari kedua, teman-teman lihat, seperempat, ini kan gini, full, setengah, 3/4, seperempat kan. Berarti kan 3/4. Antara 3/4 atau setengah dari penurunan itu, dari kenaikan itu biasanya titik entry yang bagus. Selama masih posisinya yang beli itu masih di dalam ya, nggak ngelakukan apa-apa, biasanya mantul. Itu biasanya tugas akun swing saya untuk masuk di barang-barang kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi itu koreksi biasanya loh ya. Tapi ada juga yang ngeprank. Masuk banyak, candle daily-nya tinggi, di koreksi seperempat dari oh saya belum beli. Setengah saya mulai beli, turun ke 3/4, langsung yang beli itu jual, buanting balik ke harga awal. Ya udah, satu swing saya cut loss juga. Gitu loh. Yang penting trade plan saya udah jelas. Tapi paling tidak dari 10 kali trade saya bisa win 8 kali, plus 2 kali kan nggak ada masalah. Saya masih net profit kan, kurang lebih. Nggak ada yang pasti di pasar saham, tapi teman-teman harus bisa lihat kalau saham naik volumenya gede, besok-besoknya turun volumenya kecil, biasanya itu koreksi. Lain cerita, saham naik sampai tutup volume gede, besoknya tinggi, masih volume gede, tapi bentuknya kaki panjang di atas, upper shadow-nya tinggi, terus tutupnya merah. Biasanya itu udah distribusi. Besok turunnya volumenya tipis, biasanya itu sudah isinya orang nyangkut semua. Karena kalau retail, kalau cut loss kan nggak kompak.
Ada yang cut loss, ada yang nampung, ada yang cut loss, nampung. Kalau bandar distribusi kan langsung banting gitu atau ngangkat gitu. Jadi itu bisa jadi itu memang sudah distribusi. Biasanya besok-besoknya udah turun terus cut loss estafet dari yang cuci piring di atas kan. Gitu. Terus ini ada teman-teman yang nanya tadi DPS itu apa? DPS itu daftar pemegang saham, teman-teman. Daftar pemegang saham ini rutin dikasih oleh BAE, Biro Administrasi Efek, kepada direktur atau ya itulah orang-orang dalamnya emiten. Nah, itu yang biasanya dikasihkan ke bandar. Jadi bandar itu profesi juga, di hire sama emiten gitu. Karena kadang-kadang ya biasanya direkturnya masa goreng sendiri sih di depan laptop, goreng sendiri, depan PC goreng sendiri, nggak mungkin. Dia hire jasa production house lah. Nah, perbandaran itu kan ya profesi gitu. Jadi ya kita ngikut aja gitu. Ya, ini ada yang tanya-tanya saham, Sobat Kepi yang tanya saham, mungkin bisa ditanyakan nanti ya ketika hari Jumat. Itu nanti ada live juga bersama Bu Leni setiap hari Jumat, bersama Pak Dodi juga. Jadi nanti Sobat Kepi yang mau tanya-tanya saham, biasanya dibahas sama Pak Dodi, disertakan dengan chartnya juga. Live dengan Bu Leni dan Pak Dodi setiap Jumat jam 4 sore ya, Bu Leni ya. Iya, setiap hari Jumat jam 4 sore kita ada IG Live. Dari jam 4 sore mungkin sampai sekitar jam 5-an gitu. Ya, oke, lanjut lagi Pak Aryo. Tadi ada Bagaimana supaya pertanyaan kita tahu Bakri sama HT bagus mana? Ya bagus yang habis dibeli naik. Mau Bakri, HT, mau emiten anta beranta, pokoknya habis dibeli naik ya itu bagus menurut saya. nggak fanatik saya. yang penting bisa cuan ya Pak Aryo. Iya. Jadi tidak ada favorit ya Pak Aryo? Nggak ada favorit klub apa atau apa sektor apa atau saham apa gitu, nggak ada yang favorit ya Pak? Iya, saya favoritkan ya paling nggak patternnya kebaca, Bu. Oke. Saya ingat kok dulu zaman bencok masih belum masuk Prodeo, sebelum November 2019 itu pergerakannya enak banget. ARB simetris, volatilitasnya oke, gila. Saya ingat lusa itu akhir tahun 2018 ya, akhir tahun 2018 itu waktu naik kotos-kotos, waktu turun ARB kotos-kotos juga, karena kan chart candle kelihatan ARB, tapi benar intraday itu dibanting, angkat, banting lagi, angkat, diikuti terus itu, gila-gilaan. Nah itu saya suka, cakep, saya suka. Tapi setelah sudah supirnya masuk Prodeo, ya udah buyar semua, gitu loh. Jadi ya udah punya favorit yang bisa kebaca patternnya ya. Kalau patternnya random ya bingung saya, gitu. Jadi Pak Aryo, jadi kita nih harus bisa menyesuaikan dengan market ya Pak ya. Maksudnya marketnya maunya gimana. Kalau dulu mungkin kayak Pak Aryo zaman Beni Cokro mainnya caranya segini. Terus sekarang ini zamannya seperti ini, harus rubah-rubah stylenya ya Pak ya. Maksudnya menyesuaikan dengan market yang ada gitu ya Pak Aryo ya. Betul sekali Bu, karena apa ya, market ini dinamis. Kita nih juga harus menyesuaikan, karena betul. Saya dulu sebelum bulan Juni ya, itu kan ada sektor kan banyak ya, sektor kalau dari segi bidang usaha ada yang koal, oil, terus properti dan lain-lain. Sektor ada juga sektor dari bandarnya nih, sektor VVIP. Kayak dulu saya main terus itu ILS, Truk, Toys, Miti, Becip, TV, main kayak orang gendeng. Jadi begitu di call, kita itu yang kita dan teman-teman yang gebukin sampai naik itu. Orang FOMO ya udah kita jual pelan-pelan. Sekarang susah, mana? Kita udah nggak peduli lagi. Yeah. udah ayem, malah bandarnya sendiri nyangkut. Sudah adem ayem. Iya, kita dulu dia call, kita kerek, kita yang digebukin sama market. Aduh, capek. Ya udah mulai Juni udah off, Juni Juli udah off dari sektor itu. Karena nggak cuan dulu enak, tahun itu enak banget. Gitulah. Jadi selama patternnya kita bisa baca, bisa win rate tinggi, profitabilitas baik ya kita trading lah di sektor-sektor maupun saham-saham emiten-emiten yang dimainkan itu. Kalau udah enggak ya udah selesai, nggak usah dipikirin lagi. Gitu. Iya. Ini tadi ada yang tanya untuk mengetahui behavior dari saham-saham itu, kira-kira ngeliatinnya berapa lama sih Pak Aryo? Nah ini kalau ngelihat berapa lama ini, saya gimana ya jawabnya ya?
saya saya kalau selama jam market ya ngelihat terus di saham, gonta-ganti lihat-lihat lama-lama ngerti. Supaya kita tahu behavior suatu saham, gini teman-teman, kalau teman-teman misalnya full time kayak saya, sering diliatin aja di jam market, sering dianalisa apa chartnya juga dilihat kebiasaannya. Kalau teman-teman misalnya kerja kantoran, di malam-malam dilihat aja tutup market chart dari saham-saham yang jadi incaran itu kayak gimana. Kan seringkali kelihatan itu. Waktu diangkat, crossing-crossing, volume besar, tiba-tiba ARB, volume besarnya di ARB. Itu kan berarti, oh, ini barang-barang yang bisa tiba-tiba kasih surprise ARB. Jadi perlu diwaspadai juga barang-barang kayak gini. Terus juga, apa ya, kalau biasanya saham-saham yang masuk LQ45, kayak Medco, kayak, apa itu, Bumi masuk LQ45 nggak ya? Nggak apal saya. Ya, pokoknya yang liquid gitu, biasanya chartnya nggak terlalu ngawur sih. Tapi kalau penny stock itu ya kadang suka ngawur sih. Gitu. Habis mulai langsung ambrolnya cepet. Terus habis ARB orang cut loss. Entah hari yang sama atau dinaikkan lagi atau besok ambrol dinaikkan. Itu ngeri juga. Harus ngerti patternnya. Gitu. Jadi berapa lama ngelihat ya saya sih selama jam market ngelihat terus. Dan itu udah dari 2017 jadi ala bisa karena biasa ya teman-teman. Kalau berapa lamanya ya udah berapa tahun-tahun. Dan waktu itu kan sebelum Desember kan mata belum ditutup ya. Bruksum real time masih dibuka. Jadi ya kita masih bisa lihat kebiasaannya. Kalau sekarang ya main melihat volume, lihat trade book gitu. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Ada pertanyaan. Bagus ini. Iya. Ya. Om, kalau bandarnya itu apa indikasi bisa naik lagi? Ya bisa. Kalau bandarnya udah dikejar deadline harus mencairkan barangnya, misalnya udah ditagih harus cairkan oleh konsorsium, ya udah harus dinaikkan lah. Harus dinaikkan atau minimal dia naikkan itu untuk cairkan barang, belum tentu dia juga untung. Gitu. Bandar nyangkut bisa juga dia nyangkut bertahun-tahun kadang-kadang. Gitu loh. Jadi kita kalau lihat bandarnya nyangkut, ya paling tidak kalau sudah average dia jauh dan itu sudah sideways, ya bolehlah untuk di buy on weakness, tapi pakai akun yang sabar ya. Nanti juga biasanya kalau dia punya kepentingan nanti dinaikkan lagi. Gitu. Biasanya gini teman-teman, pattern yang sering win rate tinggi itu yang sudah downtrend. Yang misalnya downtrend misalnya dari 200, downtrend ke 150, 100, berhenti di sekitar 80, terus sideways misalnya. Sideways, lama-lama kan EMA 20, EMA 60 turun tuh, ngikuti. Sideways sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu ada volume sama penguatan candle, itu namanya mau napak MA 20 atau MA 60, MA-nya mau diloncatin. Nah itu biasanya itu win rate-nya tinggi kalau beli sebelum dia napak. Gitu. Kayak True itu kan gitu, napak MA 60 kan, kemarin langsung hari ini spike. Saya beli tapi nggak banyak eman. belum yakin, ternyata naik loh, lumayan kan. Dari berapa itu, 62, 63 sampai 72. Itu naik berapa persen ya? 12%, anggaplah kita dapat 6%, 7% kan lumayan. Nggak harus 12% lah. Gitu. Dari 12%, anggap 6 sampai 8%, ya udah, bagus itu. Gitu. Mungkin ini karena sudah jam 9 dan Bu Leni juga sedang ada kendala. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup ya Pak Aryo untuk sesi kali ini. Jam trading Pak Aryo saat market volatile itu jam berapa sih Pak Aryo? Market paling volatile itu jam 9 sampai setengah 10. Kalau teman-teman misalnya kerja kantoran, mau belajar scalping, cukup belajarnya itu jam 9 sampai setengah 10 aja. Atau paling nggak sampai jam 9.45. Habis itu lanjut kerja nggak apa-apa. Habis itu biasanya marketnya sudah volumenya nggak terlalu tinggi. Lebih slow paling gitu ya Pak Aryo ya? 30 sampai 45 menit pertama, pasti. Itu jam volatile-nya ya. Jam volatile kedua adalah open sesi 2. Jam setengah 2 sampai jam 15 menit lah paling nggak. Itu kadang-kadang ada saham yang continuation, melanjutkan kenaikan. Biasanya sudah naik, koreksi, sideways.
Itu bandarnya mungkin lagi makan, lagi tidur lah, lagi santai. Setelah jam makan siang, dia di depan layar lagi, baru goreng lagi. Itu continuation. Tapi kadang-kadang ada yang udah naik koreksi, dibanting. Ya itu bisa terjadi karena ya itu habis sudah market sudah stabil, equilibrium, tiba-tiba ada yang pegang harga bawah, nggak investor besar, nggak lihat foto, kok naik nih? Aku TPA, wanting, bior, ya udah catnya gini, cat sesi 2, bior. Gitu. Jadi penentuannya biasanya ada barang-barang gitu. Jadi kita harus lihat. Dan volatile berikutnya itu dekat tutupan. Closing. Sekitar 15-20 menit jelang closing market. Itu jam volatile lagi. Karena biasanya para BSJP mulai cari barang. Terus juga PSDP. yang pakai margin, day trade, buang barang. Itu kan membuat volatilitas. Terus bandar mau melanjutkan goreng, continuation untuk besok, itu. Atau bandarnya banting, itu volatile biasanya jam-jam itu, teman-teman. Jadi kalau nggak punya full time waktu, ya pantengin aja jam 45 menit pertama sama deket tutupan. Setelah di tengah-tengahnya nggak trading, nggak masalah gitu. Berarti deket-deket tutupan itu mungkin sekitar jam 2:30 ya Pak Aryo ya? Jam 2:30 sampai closing market ya Pak? Ya, betul. Jadi kadang-kadang barang-barang yang arahnya win rate-nya cukup bagus itu biasanya yang nanti dikereknya sesi 2 Jam-jam segitu ya? sekitar jam 2:30. Jam 2:15 sampai 2:30-an mulai dikerek lagi sampai tutupan. Itu menurut saya biasanya kalau mau arah hunter win rate-nya cukup baik. Dan juga nggak usah jaga lilin lama-lama gitu. Ya, kalau pagi-pagi rawan biasanya. Habis itu dibantai. Gitu. Kalau kemarin kan kasus yang ARA itu kan juga ketika kemarin ambil contoh BKSL itu kan arahnya di kanan ya Pak Aryo jadinya pas close market. Kalau seperti itu memang pagi harinya sebaiknya langsung dibuang atau ditunggu lagi apa gimana Pak Aryo kalau pandangan Pak Aryo sendiri? Jadi kalau BKSL setauku itu ada yang ngerek MG sama LG ya. MG yang memang jagoan makan arah tuh dan makannya gede. Itu ada investor yang keluar. Itu saya ingat kok di 67 ya, di arahnya kemarin sore itu dekat di pre-close itu ada yang buang 1 juta lot. Yeah. Ada yang nampung, ada yang buang lagi 1 juta lot. Gila. Yeah. 50.000 kali 50 ribu lot kali 20. Makanya saya sih nggak makan itu BKSL, nggak berani. Tapi ya itu besoknya saya lihat tuh MG ini average-nya 7 berapa ya? 69 atau 70 kemarin kayak ya. 6 kemarin kan arahnya 67 ya. 72. 72 ya. 72. Yeah. MG average 72. MG itu yang nada. Ya, 70 ya, betul. Investor. Terus dia kerek lagi ya, saya juga ikut pagi-pagi tapi ya nggak jauh-jauh juga targetnya. Yang penting ya udah, yang penting dapat 2 T, 3 T kabur. Itu ternyata kan jebakan toh. Iya.